Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Udara lembab bercampur bau logam dan darah memenuhi sebuah ruangan bawah tanah. Cahaya obor berkelap-kelip memperlihatkan dinding yang penuh ukiran formasi kuno. Di tengahnya, seorang pemuda kurus dengan rambut acak-acakan dirantai pada meja batu, tubuhnya penuh bekas luka sayatan. Dialah Mo Tianke, murid yatim piatu dari sekte kecil yang ditangkap beberapa bulan lalu. Suara langkah bergema, lalu muncullah sosok berjubah ungu dengan mata tajam. Xie Yunrao, kepala peneliti sekte racun abadi, menatap Tianke seolah ia hanya sepotong daging yang belum selesai diolah. Sampah sepertimu hanya berguna saat tubuhmu dipasangkan dengan racun baru. Jangan mati dulu, aku ingin tahu sejauh mana kau bisa bertahan. Jarum-jarum berisi cairan kehijauan ditusukkan ke dalam pembuluh darah Tianke. Tubuhnya langsung kejang, rasa panas seperti ribuan ular berbisa merayapi organ dalamnya. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya disumpal dengan jimat yang membungkam suara. Eksperimen demi eksperimen dilakukan, dari menyalurkan energi spiritual asing, memasukkan darah binatang roh, hingga mengikatkan formasi hidup pada sumsum tulangnya. Setiap kali, Tianke dipaksa menahan rasa sakit yang seharusnya cukup untuk membunuh 1000 orang sekaligus. Namun, sesuatu yang tidak diduga terjadi, cairan racun yang harusnya menghancurkan organ malah melebur ke dalam tubuhnya. Darah binatang roh yang seharusnya membuatnya gila justru menenangkan pikirannya. Formasi yang harusnya mematahkan tulang malah membuat sumsum tulangnya bergetar, memperkuat inti rohnya. Xie Yunrao memperhatikan dengan tatapan penuh minat. Menarik. Tubuhmu menolak semua kehancuran yang seharusnya terjadi. Apakah kau benar-benar kelinci percobaan, atau kau rahasia yang lebih besar dari ini? Malam-malam panjang berlalu. Mo Tianke kehilangan rasa waktu. Setiap kali ia membuka mata, ada luka baru, ada racun baru, ada penderitaan baru. Tetapi di balik siksaan itu, ia merasakan tubuhnya berbeda. Seolah setiap kali mereka ingin mematahkannya, ia justru bangkit lebih kuat. Di kedalaman kesadarannya, suara lirih terpantul. Kalau mereka menganggapku binatang percobaan, suatu hari nanti, aku akan jadikan mereka sebagai giliranku untuk menguji. Suatu hari, Xie Yunrao membawa cairan hitam pekat yang berputar seperti pusaran neraka. Ini eksperimen terakhir. Jika kau bertahan, kau akan menjadi senjata hidupku. Jika kau mati, tubuhmu tetap berguna untuk penelitian. Cairan itu dituangkan ke dalam tubuh Tianke. Ia merasakan jantungnya berhenti berdetak, paru-parunya terbakar, dan kepalanya seperti dihantam ribuan lonceng. Tubuhnya membeku, lalu meledak dengan gelombang energi hijau kehitaman. Para murid penjaga terhempas, darah mereka menempel di dinding. Saat debu mereda, rantai di tubuhnya patah satu persatu. Mo Tianke berdiri dengan mata yang kini berkilau hijau gelap. Napasnya seperti racun yang bisa meluluhkan besi. Xie Yunrao justru tersenyum puas. Hahaha, luar biasa. Kau adalah hasil penelitian terindahku. Namun Tianke menunduk, tubuhnya bergetar menahan emosi. Semua rasa sakit, semua darah, semua malam panjang tanpa harapan, meledak menjadi satu tekad dingin. Ia menatap Yunrao dengan tatapan yang tak lagi manusia. Kalau aku harus hidup sebagai kelinci percobaan, maka mulai saat ini, dunia ini adalah laboratoriumku, dan kalian semua hanyalah tikus uji yang menunggu giliran. Dengan satu tarikan napas, racun di tubuhnya menyebar, mematikan 3 murid yang berdiri terlalu dekat. Mereka jatuh ke tanah, wajah membiru, mata terbuka lebar, tanpa sempat mengerti apa yang terjadi. Xie Yunrao mengangkat tangannya, hendak menahan, tapi Tianke sudah menghilang dalam kabut hitam yang terbentuk dari tubuhnya sendiri. Ruangan bawah tanah bergetar, dan untuk pertama kalinya, hasil eksperimen itu lepas dari kendali. Di atas permukaan, malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup membawa bau racun samar. Dan di tengah kegelapan, Mo Tianke berjalan dengan langkah gontai namun penuh tekad, meninggalkan laboratorium kematian itu. Ia tidak lagi sekadar korban. Ia bukan lagi murid kecil yang tak berdaya. Mulai malam itu, ia adalah penguasa penderitaan. Senjata hidup yang akan membalikkan dunia eksperimen. Dunia belum tahu, tapi seekor kelinci telah berubah menjadi predator paling berbahaya.
Kabut malam masih menempel di bahu Mo Tianke saat ia berjalan terseok di antara pepohonan liar. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena luka, melainkan karena tubuhnya kini dipenuhi energi asing yang berputar tanpa henti. Rasa panas dan dingin saling bertabrakan dalam nadinya, namun anehnya tidak membuatnya mati, justru semakin menguatkannya. Di kejauhan, lolongan binatang roh terdengar, tapi setiap kali mereka mendekat, aura hitam kehijauan yang keluar dari tubuh Tianke membuat mereka mundur ketakutan. Ia baru menyadari, kehadirannya kini bukan lagi seperti manusia biasa, melainkan seperti kutukan berjalan. Ia berhenti di tepi sungai untuk melihat bayangannya sendiri. Wajahnya pucat, matanya berkilau hijau gelap seperti dua bara racun, dan urat-urat hitam samar berdenyut di bawah kulitnya. Sejenak ia hampir tak mengenali siapa yang menatap balik. Apakah aku masih manusia? Gumamnya lirih. Bayangan masa lalu tiba-tiba menyeruak. Hari ketika ia ditangkap, diperlakukan layaknya sampah, tubuhnya dipotong, disuntik, dan dijadikan mainan. Amarah membuncah, tapi ia menarik napas panjang. Tidak, ini bukan akhir. Aku masih hidup, dan karena aku masih hidup, kalian semua akan menyesali keputusan itu. Tubuhnya bergetar saat ia mencoba mengendalikan energi racun dalam nadinya. Setiap kali ia menyalurkan sedikit saja, tanah di bawah kakinya retak dan rumput di sekitarnya layu. Ia tersenyum tipis, senyum yang asing bahkan bagi dirinya sendiri. Menarik, tubuhku bukan hanya menolak racun, tapi juga melahapnya. Kekuatan yang kalian berikan sekarang milikku. Malam itu, ia duduk bersila di tepi sungai, mencoba memusatkan pikiran. Energi asing yang bercampur dalam tubuhnya menolak dipatuhi, berputar liar seolah ingin meledak. Tapi dengan tekad yang ditempa oleh rasa sakit, ia memaksa energi itu mengalir ke inti rohnya. Suara ledakan kecil terdengar dalam tubuhnya seperti rantai yang putus. Ketika fajar menyingsing, Mo Tianke membuka mata. Udara di sekitarnya berubah lebih pekat, ikan-ikan kecil di sungai mati mengambang, dan pepohonan merunduk layu. Namun tubuhnya terasa lebih ringan, seolah ia baru saja melangkah ke dunia baru. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari balik semak. 3 murid berpakaian hitam dengan lambang sekte racun abadi muncul, membawa cambuk beracun dan bilah pisau tipis. Itu dia, produk gagal yang kabur. Salah satunya berteriak dengan nada jijik. Mereka menyerang tanpa ampun, cambuk beracun menghantam udara dengan bunyi mendesis. Namun ketika senjata itu menyentuh kulit Tianke, racun yang seharusnya merobek dagingnya justru diserap masuk, menghilang tanpa bekas. Murid itu menatap ngeri. Apa yang terjadi? Mo Tianke menoleh perlahan, matanya bersinar hijau. Kalian pikir aku masih kelinci percobaan? Tidak. Sekarang giliranku menguji kalian. Dengan gerakan secepat kilat, ia meraih cambuk itu, menarik tubuh lawannya, lalu menyemburkan napas hitam ke wajahnya. Dalam sekejap, murid itu jatuh berguling, kulitnya membiru, urat-uratnya pecah, mati dengan mata terbelalak. 2 murid lainnya gemetar, tapi terlambat untuk mundur. Tianke mengangkat tangannya, dan racun dari tubuh korban pertama merembes keluar, membentuk kabut pekat yang menelan mereka. Teriakan singkat terdengar sebelum tubuh mereka roboh tak bernyawa. Hening kembali menguasai hutan. Mo Tianke berdiri di antara 3 mayat itu, wajahnya datar, tanpa setetes pun rasa kasihan. Aku akan gunakan setiap tubuh, setiap jiwa sebagai bahan ujiku. Kalian tidak tahu betapa menyakitkannya dijadikan objek percobaan. Sekarang kalian akan tahu. Ia melanjutkan perjalanan, meninggalkan mayat-mayat yang mulai membusuk lebih cepat dari biasanya. Langkahnya kini lebih mantap, seolah dunia ini hanyalah sebuah laboratorium besar yang menunggu dikuasainya. Namun jauh di balik awan, Xie Yunrao berdiri di balkon istana sekte. Matanya menyipit sambil menatap ke arah timur. Dia bertahan dari cairan neraka hitam. Bukan produk gagal, tapi produk sempurna. Mo Tianke, kau mungkin kabur sekarang, tapi itu hanya awal dari eksperimen terbesarku. Di saat yang sama, Mo Tianke menatap langit fajar. Matanya dingin. Dalam hatinya hanya ada satu kalimat yang bergaung. Dunia ini menolakku, maka aku akan menolaknya kembali. Dan semua orang akan jadi tikus uji di tanganku. Langkah Mo Tianke membawanya keluar dari hutan menuju jalan berbatu yang jarang dilalui.
Cahaya bulan yang redup memperlihatkan bayangan tubuhnya yang ringkih. Tapi di balik kelemahan itu tersembunyi kekuatan baru yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, rombongan pengejar. Puluhan murid sekte racun abadi membawa obor, binatang roh, dan rantai besi. Di depan mereka, seorang penjaga berpangkat tinggi mengaum lantang. Mo Tianke, jangan pikir kau bisa kabur dari Tuan kami. Kau hanya binatang percobaan, bukan manusia. Tianke berdiri di tengah jalan, tatapannya dingin. Kenangan saat ia diperlakukan seperti sampah berputar di kepalanya, membuat api dingin berkobar dalam dadanya. Binatang percobaan, ya, memang begitu aku dianggap. Tapi kalian akan tahu, seekor binatang pun bisa menggigit balik. Penjaga itu melambaikan tangannya, memerintahkan serangan. Belasan cambuk beracun meluncur bersamaan, membentuk jaring racun hijau yang menutupi langit. Setiap tetes racunnya mampu melarutkan batu menjadi lumpur. Namun tubuh Tianke menyala samar, menyerap racun yang menyentuhnya. Racun itu berubah menjadi energi murni yang mengalir dalam nadinya. Dengan gerakan sederhana, ia meremas udara, dan jaring racun yang menyerangnya malah berbalik menghantam para murid sendiri. Teriakan kesakitan bergema. Tubuh-tubuh murid itu melengkung, kulit mereka menghitam, urat pecah, lalu tumbang satu persatu. Jalan berbatu berubah menjadi lautan tubuh mati. Panglima penjaga terbelalak. Ini mustahil. Racun itu buatan langsung peneliti agung. Bagaimana bisa diserap? Tianke menatapnya tanpa ekspresi, lalu melangkah maju. Kalian menyuntikkan begitu banyak racun ke dalam tubuhku. Sekarang semuanya adalah milikku. Panglima itu mundur, lalu menggertakkan giginya. Ia mengeluarkan gulungan formasi, melepaskan ribuan serangga beracun dari balik jubahnya. Serangga-serangga itu beterbangan. Gigi tajam mereka berkilau di bawah cahaya bulan. Tianke mengangkat tangannya, membiarkan serangga itu menancap di kulitnya. Mereka menggigit, menyuntikkan, bisa mematikan. Tapi dalam hitungan detik tubuh mereka kaku, meledak satu persatu, menyisakan kabut racun yang langsung tersedot masuk ke tubuh Tianke. Suara letupan kecil memenuhi udara, dan ketika kabut lenyap, hanya Tianke yang berdiri. "Kau sudah selesai?" tanyanya datar. Panglima itu gemetar, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia berbalik hendak lari, tapi Tianke sudah berada di depannya. Dengan satu tatapan, aura racun menembus tubuhnya, membuat organ dalamnya membusuk perlahan. Jeritan penuh putus asa menggema sebelum tubuhnya roboh, matanya kosong menatap langit. Sunyi kembali menyelimuti jalan berbatu, obor-obor padam tertiup angin, meninggalkan hanya bau busuk racun dan daging yang membusuk. Tianke menghela napas, bukan karena lelah, tapi karena ia menyadari sesuatu. Tubuhnya tidak lagi mengenal batas manusia. Rasa sakit, racun, bahkan formasi yang seharusnya membunuh, semua berubah menjadi sumber kekuatan baginya. Namun di balik rasa lega, ada perasaan asing yang tumbuh, dingin, kejam, dan lapar. Ia menunduk melihat tangannya yang bergetar bukan karena takut, melainkan karena haus akan lebih banyak bahan uji. "Kalau aku terus begini, aku akan menjadi monster sungguhan," bisiknya. Tapi bibirnya perlahan melengkung, bukan dalam kesedihan, melainkan dalam senyum tipis penuh ancaman. Dari balik bukit, sepasang mata memperhatikan. Seorang gadis muda dengan jubah putih kusut, tubuhnya kurus, memegang ramuan herbal di tangannya. Ia melihat bagaimana Tianke membantai puluhan murid sekte hanya dengan racun dan tatapan. Bukannya lari, gadis itu justru menatapnya dengan campuran rasa takut dan iba. Mo Tianke tidak menyadari kehadirannya. Ia melangkah semakin jauh ke dalam kegelapan malam, meninggalkan jalan penuh mayat. Sementara di kedalaman istana sekte racun abadi, Xie Yunrao duduk di ruangannya yang dipenuhi botol-botol kaca berisi organ aneh. Senyumnya melebar saat mendengar laporan kematian puluhan murid. Bagus, bagus sekali. Produk yang seharusnya gagal malah menjadi spesimen sempurna. Biarkan dia tumbuh. Semakin kuat ia menjadi, semakin indah saat aku membedahnya nanti. Di bawah cahaya bulan, dua jalan kini terbentuk. Jalan Mo Tianke yang penuh darah dan jalan Xie Yunrao yang penuh intrik. Pertemuan mereka kelak hanya akan melahirkan lautan mayat yang lebih luas. Langkah Mo Tianke membawanya ke desa kecil di perbatasan, tempat para petani hidup sederhana jauh dari hiruk-pikuk sekte besar.
ia berharap menemukan sekilas ketenangan di sana, sekadar bertemu manusia biasa yang tidak terikat dengan dunia eksperimen. Namun, sejak ia memasuki desa, mata-mata curiga segera tertuju padanya. Pakaian compang-camping, luka-luka yang belum sembuh, dan aura gelap yang menempel pada tubuhnya membuat orang-orang bergidik. Anak-anak kecil yang tadinya bermain di jalan segera ditarik oleh ibu-ibu mereka, sementara para lelaki dewasa menatapnya dari kejauhan dengan tangan menggenggam erat alat pertanian yang bisa dijadikan senjata. Tian Ke tidak berkata apa-apa. Ia hanya berjalan perlahan menuju sumur, menundukkan kepala, dan meneguk air dengan rakus. Namun saat setetes air jatuh dari dagunya ke tanah, rumput di sekitarnya langsung menghitam dan layu. Seorang tetua desa yang melihat hal itu segera berseru, menjauh darinya, dia pembawa malapetaka. Bisikan ketakutan menyebar secepat api. Monster, orang sekte, iblis hasil eksperimen. Kata-kata itu menusuk telinga Tian Ke lebih tajam daripada senjata apapun. Ia hanya ingin berteduh sejenak, namun dunia menolaknya dengan penuh kecurigaan. Seorang pemuda nekat melangkah maju dengan cangkul di tangan. Kalau kau mau selamatkan dirimu, pergi sekarang sebelum kami paksa. Tangan dan suaranya gemetar, namun tatapan penuh kebencian itu jelas. Tian Ke menatapnya dengan mata hijau gelap yang berkilau samar. Pemuda itu langsung kehilangan keberanian, wajahnya memucat, dan cangkul di tangannya terlepas. Aura racun Tian Ke begitu menekan, hingga napas orang-orang di sekitar terasa berat. Tenang, Tian Ke akhirnya berbicara. Suaranya rendah, tapi jelas. Aku tidak datang untuk melukai siapapun, aku hanya butuh tempat untuk bernafas. Namun kalimat itu tidak mengurangi ketakutan. Sebaliknya, seorang ibu berteriak histeris. Jangan percaya, aku melihat sendiri. Rumput mati hanya karena setetes air dari tubuhnya. Itu bukan manusia lagi. Keributan pecah. Batu-batu dilempar ke arahnya, meski tangan orang-orang gemetar saat melakukannya. Batu itu menghantam tubuhnya, sebagian memantul, sebagian pecah. Tian Ke berdiri diam, membiarkan mereka melampiaskan ketakutan. Di hatinya, suara yang lebih gelap berbisik. Lihatlah, sekalipun kau tidak menghunus pedang, mereka tetap ingin menyingkirmu. Dunia ini memang tak punya tempat untukmu. Ia mengepalkan tangannya. Energi racun berputar liar di tubuhnya. Dalam sekejap, semua yang ada di desa bisa lenyap hanya dengan sekali hembusan napas. Namun, ia menahan diri. Tidak, bukan mereka musuhnya. Mereka hanya manusia biasa yang takut pada sesuatu yang tak mereka pahami. Dengan langkah berat, ia berbalik meninggalkan desa. Batu-batu terus dilemparkan ke punggungnya, disertai teriakan penuh kebencian. Namun ia tidak menoleh sekalipun. Saat melewati gerbang desa, matanya menangkap sosok gadis berambut hitam panjang berdiri di antara kerumunan, menatapnya dengan pandangan berbeda. Itu Yu Qingyan, seorang alkemis muda yang tersesat dalam perjalanannya. Tidak ada kebencian di matanya, hanya rasa ingin tahu dan secercah iba. Mata mereka bertemu sejenak. Tian Ke segera memalingkan wajah, melanjutkan langkahnya ke dalam hutan. Namun tatapan itu tetap tertanam di benaknya, seperti sinar tipis di tengah kegelapan yang menelannya. Di balik kerumunan, Yu Qingyan berbisik pada dirinya sendiri. Dia bukan monster. Tubuhnya menderita, tapi hatinya masih manusia. Kenapa semua orang tidak bisa melihatnya? Malam itu, Mo Tianque kembali sendirian di hutan. Angin berhembus membawa suara jangkrik, tapi dalam pikirannya hanya ada gema kata-kata yang diucapkan penduduk desa, iblis, monster, malapetaka. Ia duduk bersila menatap tangannya yang kini bergetar halus, bukan karena takut, melainkan karena rasa benci yang ditekan. Kalau dunia menganggapku monster, maka aku akan jadi monster yang kalian tak mampu kendalikan. Tapi pilihanku bukan milik kalian. Di kejauhan, obor-obor sekte kembali berkelip, menandakan pengejar belum berhenti memburunya. Tian Ke berdiri, aura racunnya perlahan menyebar. Dalam hati, satu tekad semakin mengeras. Dunia mungkin menolak keberadaannya, tapi ia akan membuat dunia bertekuk lutut di hadapannya. Kabut tipis menyelimuti hutan saat Mo Tian Ke melangkah tanpa arah. Setiap pohon tampak sama, setiap suara burung terasa asing. Tubuhnya kuat, tapi hatinya dipenuhi kekosongan. Dunia menolaknya, sekte memburunya, bahkan manusia biasa melihatnya sebagai iblis.
Namun tiba-tiba, aroma herbal yang segar menyusup di antara bau tanah lembab dan darah yang menempel pada tubuhnya. Tian Ke berhenti, matanya menyipit, mengikuti jejak bau itu. Di sebuah celah hutan, ia menemukan seorang gadis duduk di samping tungku kecil. Rambutnya hitam panjang, wajahnya pucat namun lembut. Ia tengah menumbuk ramuan dalam lesung batu, matanya fokus seolah dunia luar tidak ada. Mo Tianke berdiri di balik pohon, mengawasi. Aura gadis itu berbeda dari orang-orang desa, tidak penuh curiga, tidak penuh kebencian. Justru ada ketenangan yang jarang ia lihat. Tiba-tiba ranting kering di bawah kakinya patah. Gadis itu mendongak, matanya langsung bertemu dengan mata hijau gelap Tianke. Sekilas ada rasa takut, namun segera berganti dengan keheranan. Tubuhmu. Suaranya lirih, bau racun dan darah, tapi tidak runtuh. Bagaimana kau masih hidup? Tian Ke tidak menjawab. Ia mendekat perlahan, tapi tetap menjaga jarak. Apa kau tidak takut? Aku dianggap monster oleh dunia. Bahkan hewan pun menjauh saat aku lewat. Yu Qingyan menunduk sejenak, lalu tersenyum tipis. Monster? Tidak, aku seorang alkemis. Bagiku, tubuhmu hanyalah teka-teki yang harus dipahami. Jika kau bisa menolak semua racun, bukankah itu berarti kau membawa rahasia yang bahkan para peneliti gila itu tidak tahu? Kata-kata itu membuat dada Tian Ke bergetar. Sepanjang hidupnya, ia selalu dianggap sampah, kelinci percobaan, atau iblis. Ini pertama kalinya ada seseorang menyebut tubuhnya sebagai teka-teki, bukan kutukan. Ia masih ragu. Kenapa kau tidak lari? Sekte sedang memburuku. Jika mereka tahu kau bicara padaku, kau akan ikut terseret. Yu Qingyan menatap lurus. Aku sudah lama tahu apa yang mereka lakukan. Sekte besar mengorbankan manusia demi eksperimen mereka. Kalau aku bisa membantu salah satu korban selamat, bukankah itu kewajiban seorang alkemis? Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk jauh ke dalam hati Tian Ke. Untuk pertama kalinya, sejak keluar dari penjara bawah tanah, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Namun sebelum ia bisa membalas, suara derap kaki terdengar dari kejauhan. Puluhan murid sekte mendekat membawa obor dan binatang roh. Yu Qingyan dengan cepat berdiri, menutupi tungkunya dengan kain, lalu menarik Tian Ke balik semak. Aku bisa mengaburkan aura racunmu sebentar dengan ramuan ini, katanya cepat, menaburkan bubuk hijau ke udara. Aroma herbal kuat menutupi bau racun Tian Ke. Dari celah semak, mereka melihat para murid lewat saling berteriak. Cari dia, produk gagal itu tidak boleh hidup. Tuan kita menginginkannya kembali, utuh atau mati. Yu Qingyan menahan napas, tangannya tanpa sadar menggenggam lengan Tian Ke. Meski tubuhnya rapuh, genggaman itu hangat. Tian Ke menoleh, menatap gadis itu dengan mata yang biasanya dingin. Ada sesuatu yang berbeda malam itu, ia tidak merasa sendirian. Saat rombongan itu menjauh, Yu Qingyan melepas genggamannya. Wajahnya merah samar. Aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan. Tapi, jika kau ingin terus hidup, aku bisa membantumu. Aku tahu ramuan yang bisa menahan aura racunmu, setidaknya sementara. Tian Ke menatapnya lama, sebelum akhirnya mengangguk kecil. Kalau begitu, mulai saat ini, kau bukan hanya seorang alkemis bagiku. Kau adalah satu-satunya manusia yang berani berdiri di sampingku. Yu Qingyan tersenyum samar, tapi di dalam hatinya, ia tahu, jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Mereka bukan sekadar melawan sekte, melainkan seluruh dunia yang menganggap eksperimen manusia adalah jalan menuju keabadian. Di bawah cahaya bulan, keduanya duduk di tepi tungku kecil. Untuk pertama kalinya, Mo Tianque tidak merasakan kebekuan dunia. Dalam keheningan hutan, ada secercah harapan kecil, meski harapan itu berdiri di atas lautan darah. Di dalam kegelapan laboratorium bawah tanah, Shu Liang duduk bersila. Tubuhnya memancarkan cahaya samar seperti kelinci bercahaya. Setiap denyut nadi membawa energi yang membuat dinding logam bergetar. Ia merasakan perubahan drastis dalam tubuhnya. DNA kelinci eksperimen yang disuntikkan dulu kini seolah menjadi inti baru dari kekuatan. Zhou Mian berdiri agak jauh, menatapnya dengan waspada. Shu Liang, auramu semakin mirip, bukan manusia, bukan kelinci, melainkan sesuatu yang lain, gumamnya dengan ketegangan. Shu Liang tersenyum samar, matanya memantulkan cahaya aneh. Kalau dulu aku kelinci percobaan, sekarang aku pencipta percobaan.
Mereka yang bermain dengan genetikaku, sekarang akan jadi bahan ujiku sendiri. Langkah-langkah kaki bergema. Dari lorong baja, sekelompok penjaga berpakaian hitam muncul dipimpin oleh seorang pria berambut perak. Yan Qi, komandan keamanan khusus laboratorium. Matanya dingin, tangannya memegang tombak energi. Shu Liang, kembalilah ke ruang tahananmu. Kau sudah keluar dari batas manusia, ucap Yan Qi dengan suara menggetarkan ruangan. Shu Liang tidak menjawab, ia hanya mengangkat tangan. Lalu dalam sekejap, seekor kelinci transparan raksasa muncul di belakangnya. Bayangan spiritual hasil mutasi. Bayangan itu melompat, menghantam dinding, dan seketika memantulkan gelombang energi yang membuat para penjaga terlempar. Zhou Mian terbelalak. Itu bukan roh biasa, itu tubuh percobaanmu yang terwujud. Yan Qi menahan tubuhnya yang hampir terhempas, wajahnya muram. Kalau begitu, kau benar-benar berbahaya. Ia menyalakan tombaknya, cahaya biru pekat mengalir sepanjang bilahnya. Benturan terjadi. Shu Liang mengayunkan tangannya, bayangan kelinci bercahaya melompat ke depan. Yan Qi menusukkan tombaknya, menciptakan gelombang energi yang membelah udara. Dua kekuatan saling bertabrakan, menghasilkan ledakan yang membuat lantai laboratorium retak. Darah mengalir dari bibir Shu Liang, tapi matanya tidak melemah. Sebaliknya, senyumnya semakin menantang. Kalau kau pikir aku akan jatuh begitu saja, kau salah besar. Tiba-tiba, Shu Liang menutup matanya. Dalam pikirannya, suara-suara aneh muncul, gema dari ribuan eksperimen yang mati sebelumnya, jiwa-jiwa yang tertinggal di dalam DNA yang ia warisi. Suara itu seperti jeritan, tapi juga seperti kekuatan baru yang menyatu dalam tubuhnya. Bayangan kelinci bercahaya di belakangnya berubah. Telinganya memanjang, matanya berkilau merah, tubuhnya membesar menjadi setinggi 2 lantai. Para penjaga yang masih hidup gemetar ketakutan. Monster. Dia sudah berubah jadi monster, bisik salah satu dari mereka sebelum melarikan diri. Yan Qi menggertakkan gigi. Kalau begitu, aku harus menghancurkanmu sebelum kau menjadi bencana. Ia melompat, tombaknya memekik menembus udara. Namun Shu Liang membuka matanya tepat waktu. Dengan suara rendah tapi penuh wibawa, ia berkata, mulai hari ini, aku bukan lagi kelinci percobaan. Kau hanyalah tikus percobaanku. Energi meledak, bayangan kelinci menghantam Yan Qi dengan brutal, menghancurkan senjatanya menjadi pecahan cahaya. Tubuh Yan Qi terpental keras, menabrak dinding hingga retak. Shu Liang berdiri, napasnya berat, tapi auranya semakin liar. Zhou Mian menatapnya dengan campuran kagum dan takut. Ia sadar, jalan Shu Liang sudah bukan jalan manusia biasa lagi. Di lorong yang runtuh, suara alarm terus berbunyi. Laboratorium itu kini tak lagi menjadi penjara Shu Liang, melainkan medan eksperimennya sendiri. Ledakan dari pertempuran sebelumnya masih bergema di lorong-lorong laboratorium bawah tanah. Asap dan debu menutupi pandangan, sementara alarm merah terus menyala, membanjiri ruang dengan suara melengking. Shu Liang berdiri di tengah reruntuhan, matanya berkilau seperti bara api, tubuhnya dipenuhi aura mutasi yang tak terkendali. Zhou Mian menutup hidung dan mulutnya, terbatuk-batuk. Shu Liang, kita harus pergi sekarang. Tempat ini pasti sudah mengirimkan sinyal darurat ke markas utama. Akan ada lebih banyak orang datang. Namun Shu Liang hanya menatap ke atas, ke dinding logam yang mulai retak, seolah ada sesuatu di baliknya yang memanggil. Tidak, Zhou Mian. Aku tidak bisa pergi sebelum menemukan kebenaran. Kenapa aku yang dipilih menjadi kelinci percobaan? Kenapa hanya aku yang selamat, sementara ribuan yang lain mati sia-sia? Retakan dinding tiba-tiba pecah, membuka jalan ke sebuah ruangan tersembunyi. Cahaya kebiruan menyinari wajah Shu Liang. Mereka melangkah masuk dan yang mereka lihat membuat darah Zhou Mian membeku. Di dalam ruangan itu terdapat puluhan tangki besar berisi cairan, masing-masing menyimpan tubuh-tubuh manusia setengah hewan, makhluk cacat dengan mata kosong. Beberapa memiliki telinga kelinci, ekor serigala, atau cakar burung. Semua tubuh itu diam. Tapi mesin di sekitar tangki masih hidup, seolah menunggu perintah. Zhou Mian berbisik, ini laboratorium inti mereka. Para ilmuwan sudah mencoba ratusan, mungkin ribuan kali, dan hanya kau, Shu Liang, yang berhasil bertahan. Shu Liang mengepalkan tangan. Kenangan samar dari masa kecilnya muncul,
tangisan, jarum suntik, cahaya laboratorium, dan suara dingin seorang ilmuwan yang berkata, spesimen ini berbeda. Dia mungkin kunci yang kita cari. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar. Dari balik pintu baja, seorang pria tua dengan jubah putih panjang masuk. Rambutnya abu-abu, tapi matanya tajam penuh kalkulasi. Di dada jubahnya terdapat lambang berbentuk lingkaran dengan kelinci di tengahnya. Shu Liang, suara pria itu bergema. Akhirnya kau menemukan ruang inti ini. Aku Dr. Han, pencipta semua eksperimen ini. Dan kau, hasil terbesarku. Shu Liang menatap tajam, auranya bergetar. Kau yang membuatku seperti ini? Dr. Han tersenyum dingin. Bukan membuatmu, tapi menemukanmu. Kau berbeda sejak lahir, memiliki gen yang bisa menstabilkan energi mutasi. Kami hanya mempercepat prosesnya. Tanpa kami, kau hanyalah manusia lemah yang mati muda karena tubuhmu tak sanggup menahan beban darahmu sendiri. Zhou Mian menegangkan tubuh. Jangan percaya padanya, Shu Liang. Dia hanya ingin memanipulasimu. Namun Dr. Han melanjutkan. Kau pikir dirimu korban? Tidak, Shu Liang. Kau adalah inti dari proyek Heavenly Beast. Tujuan kami adalah menciptakan manusia yang bisa melampaui dewa, makhluk baru yang tidak tunduk pada hukum dunia. Kau satu-satunya yang berhasil, dan sekarang, pilihlah. Bergabunglah denganku, atau kuaktifkan mereka semua. Tangannya bergerak ke panel kontrol. Seketika, cairan dalam tangki mulai mendidih. Makhluk-makhluk gagal itu membuka mata mereka yang kosong, menatap Shu Liang dengan tatapan buas. Shu Liang merasakan amarah membuncah. Bayangan kelinci bercahaya di belakangnya bergetar, telinganya berdiri tegak siap menerkam. Dr. Han. Suaranya bergetar seperti guntur. Jangan salah paham. Aku bukan eksperimenmu. Aku adalah akhir dari eksperimenmu. Dr. Han hanya tersenyum, seolah memang menunggu jawaban itu. Kalau begitu, buktikan padaku apakah kau layak menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kelinci percobaan. Tangki-tangki pecah satu persatu. Makhluk cacat berteriak, melompat ke arah Shu Liang dan Zhou Mian. Laboratorium inti berubah menjadi medan perang. Sementara Shu Liang menegakkan tubuhnya, aura mutasi membara. Di balik semua itu, Dr. Han berdiri tenang, matanya bersinar dengan rasa puas. Seolah setiap langkah Shu Liang sudah ia rencanakan sejak awal. Tangki-tangki pecah serentak, menyemburkan cairan kental yang berbau anyir. Tubuh-tubuh cacat keluar sambil meraung, matanya kosong namun penuh kegilaan. Gigi tajam berderit, cakar logam menghantam lantai, dan suara bergema memenuhi ruangan. Shu Liang berdiri di depan mereka, auranya bergetar liar. Di balik punggungnya, bayangan kelinci bercahaya membesar, telinganya berubah seperti tanduk bercabang, matanya merah menyala, tubuhnya memancarkan energi yang menekan udara. Datanglah, gumam Shu Liang pelan, matanya penuh amarah. Aku akan mengakhiri penderitaan kalian. Makhluk pertama, dengan 4 tangan dan kepala setengah serigala, menerkam. Shu Liang menghilang dari tempatnya dalam sekejap, muncul di samping makhluk itu, lalu meninju kepalanya dengan kekuatan yang membuat daging dan logam hancur bersamaan. Darah bercampur cairan laboratorium muncrat ke udara. Zhou Mian menahan napas, tubuhnya gemetar. Dia semakin liar. Energinya bukan hanya kekuatan mutasi, tapi juga sesuatu yang lebih. Seolah tubuhnya menyatu dengan darah monster. Satu makhluk lain, bermata 6 dan bersisik baja, meraung dan menyemburkan api hitam. Shu Liang hanya menatap sekilas, lalu bayangan kelincinya melompat keluar, membelah api itu menjadi 2. Dengan gerakan cepat, Shu Liang menusukkan tangannya ke dada makhluk itu, merobek inti energi di dalamnya. Makhluk itu jatuh tak bergerak, tubuhnya membusuk dengan cepat. Dr. Han berdiri di sisi ruangan, tersenyum puas. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Spesimen yang sempurna. Bahkan kegagalan-kegagalan ini tak bisa menandingi insting bertarungmu. Shu Liang melompat ke udara, menghantam lantai dengan tendangan berputar. Gelombang energi meledak, menghancurkan 3 makhluk sekaligus. Dinding bergetar, pipa-pipa pecah, dan percikan listrik beterbangan. Namun semakin ia bertarung, tubuh Shu Liang mulai berubah. Urat-urat hitam merayap di kulitnya. Matanya semakin merah, kuku tangannya memanjang seperti cakar. Zhou Mian berteriak, "Shu Liang, hentikan,
kau akan kehilangan kendali. Shu Liang menoleh sekilas, napasnya berat. Dalam sorot matanya terlihat pergulatan antara sisi manusia dan sisi monster. Namun makhluk-makhluk terus datang, memaksanya semakin jauh tenggelam dalam kekuatan. Satu makhluk raksasa keluar dari tangki terakhir, tubuhnya sebesar 3 orang dewasa dengan tanduk bercabang dan sayap robek. Raungannya mengguncang laboratorium. Shu Liang menatapnya, lalu tersenyum miring, senyum yang lebih mirip predator daripada manusia. Aku bukan lagi kelinci percobaan, katanya dengan suara serak. Aku adalah predator kalian. Dengan kecepatan mustahil, Shu Liang menembus dada makhluk raksasa itu, mencabik jantungnya. Darah hitam menyembur, memenuhi lantai. Makhluk itu jatuh, tubuhnya hancur perlahan. Keheningan menyelimuti ruangan. Puluhan makhluk gagal terkapar, tak ada yang tersisa. Shu Liang berdiri di tengah genangan darah, tubuhnya penuh luka, tapi auranya justru semakin kuat, lebih padat, lebih berbahaya. Dr. Han bertepuk tangan perlahan. Sempurna. Inilah yang kuharapkan. Kau tidak hanya mengendalikan mutasi, kau melampauinya. Kau adalah bentuk kehidupan baru. Zhou Mian berlari mendekat, berusaha memegang bahu Shu Liang. Kau bukan monster. Jangan biarkan kata-katanya mempengaruhimu. Shu Liang menatap Dr. Han. Matanya merah menyala. Aku bukan ciptaanmu, dan aku akan menghancurkanmu beserta semua yang kau bangun. Dr. Han hanya tersenyum tenang, lalu mengeluarkan sebuah kapsul kecil dari sakunya. Oh, Shu Liang, kau belum melihat inti sebenarnya dari proyek ini. Kau hanya tahap awal. Kapsul itu pecah, memancarkan cahaya biru pekat. Dari dalamnya, bayangan samar seekor kelinci raksasa dengan 9 ekor muncul, auranya menekan seisi ruangan. Shu Liang membeku, merasakan sesuatu di dalam darahnya bergolak liar, seolah bayangan itu memanggilnya. Cahaya biru dari kapsul itu menyebar ke seluruh laboratorium. Bayangan kelinci raksasa dengan 9 ekor melayang di udara, matanya memancarkan cahaya seperti bulan biru yang dingin. Tekanannya begitu besar, membuat bahkan logam dinding berderak, kaca-kaca retak, dan tubuh Zhou Mian hampir roboh karena dadanya seperti ditekan batu raksasa. Shu Liang berdiri terpaku. Darahnya mendidih, urat-urat hitam di tubuhnya bergetar seolah hendak pecah keluar. Bayangan kelinci di belakangnya yang tadi tampak buas mulai goyah dan merunduk, seakan tunduk pada kelinci berekor 9 itu. Apa ini? Shu Liang memegangi kepalanya, rasa sakit menembus hingga ke tulang. Suaranya pecah oleh jeritan. Dr. Han tersenyum puas. Matanya berbinar seperti orang yang baru saja menemukan harta karun. Itulah akar dari semua eksperimenku. Darah kelinci berekor 9, makhluk kuno yang hanya muncul dalam legenda. Kau, Shu Liang, hanyalah wadah. Bayangan yang ada di belakangmu berasal dari pecahan kekuatannya. Zhou Mian berteriak, tidak mungkin. Itu berarti sejak awal dia hanya diperlakukan seperti bejana. Shu Liang terhuyung, napasnya berat. Dalam pikirannya, suara-suara asing terdengar. Raungan, bisikan, dan jeritan bercampur. Bayangan kelinci raksasa mendekat, 9 ekornya berkibar seakan menelan ruangan. Shu Liang merasa tubuhnya hendak dirobek, jiwanya ditarik keluar. Namun justru di saat itu, sesuatu meledak dalam dirinya. Ingatan masa kecil ketika dia dikurung, dipukuli, diperlakukan seperti sampah percobaan, muncul beruntun. Tawa para penjaga, hinaan para peneliti, rasa lapar, rasa sakit. Semua bercampur membentuk satu keinginan, tidak akan tunduk lagi. Cukup, gumamnya lirih. Bayangan kelinci hitam di belakang Shu Liang tiba-tiba bangkit, meski sempat tertekan oleh kelinci berekor 9. Mata bayangan itu menyala merah menyala, dan 2 telinganya meregang panjang hingga menyerupai tanduk runcing. Aku bukan bejana siapapun, Shu Liang menggeram. Kalau darahmu ada di tubuhku, berarti itu milikku sekarang. Tubuh Shu Liang memancarkan aura hitam bercampur merah. Bayangan kelinci hitam melompat, menubruk bayangan 9 ekor itu. Tabrakan energi membuat laboratorium berguncang hebat, pipa-pipa pecah, dan tanah bergetar seolah gempa. Dr. Han tertawa terbahak-bahak di tengah kekacauan. Luar biasa, kau menentangnya. Kalau kau berhasil menaklukkannya, kau akan menjadi spesimen yang bahkan aku tak bisa kendalikan. Zhou Mian terjatuh ke lantai, darah menetes dari bibirnya akibat tekanan aura.
Dengan sisa tenaga, ia berteriak, "Shuliang, kau masih manusia. Jangan biarkan kekuatan itu memakanmu. Ingat, siapa dirimu." Pertarungan dua bayangan semakin sengit. Kelinci berekor 9 mengibaskan ekornya, memotong udara seperti pedang cahaya. Bayangan Shuliang melompat di udara, menangkis dengan cakar hitamnya. Setiap benturan menimbulkan ledakan energi, menghancurkan sisa-sisa tangki dan dinding laboratorium. Shuliang sendiri merasakan tubuhnya nyaris pecah, darahnya mendidih seperti lava. Tapi di balik rasa sakit ada dorongan baru. Kekuatan tak terbatas yang bisa ia genggam jika ia mampu menaklukkan bayangan itu. "Jika aku kalah, aku akan lenyap dan hanya jadi alat," Shuliang bergumam dengan senyum miring di tengah rasa sakit. "Tapi kalau aku menang, maka aku akan jadi penguasa atas darah ini." Aura hitamnya semakin padat, membentuk semacam lingkaran energi di sekeliling tubuhnya. Bayangan kelinci hitam berteriak keras, lalu melesat lurus ke arah kelinci berekor 9, menusukkan telinganya yang seperti tanduk menembus cahaya biru pekat. Cahaya memenuhi ruangan, membuat semuanya putih sejenak. Ketika silau itu mereda, terlihat Shuliang berlutut, tubuhnya berlumuran darah, tapi di belakangnya berdiri bayangan kelinci hitam dengan 9 ekor hitam menyala api merah. Dr. Han membeku sejenak, lalu wajahnya berubah menjadi senyum keterlaluan. "Hahaha, kau benar-benar melampaui semua dugaanku. Kau bukan lagi eksperimen, kau adalah raja dari proyek ini." Shuliang mengangkat kepalanya, matanya merah pekat, suaranya dingin. "Dan raja pertama yang akan kuhancurkan adalah kau, Dr. Han." Di kedalaman laboratorium tersembunyi, Xuanye berdiri di depan dinding kristal hitam yang memantulkan bayangan dirinya. Setiap kali ia melihat pantulan itu, ia seakan melihat kelinci putih yang dulu menjadi dirinya. Makhluk rapuh yang dipermainkan para elder dan murid sekte. Rasa benci menekan dadanya, membuat napasnya panas seperti bara. Shenluo datang membawa kabar dari permukaan. "Guru, sekte-sekte mulai resah. Beberapa murid hilang tanpa jejak dan desas-desus tentang makhluk putih misterius menyebar. Mereka takut." Suaranya gemetar, antara kagum dan takut terhadap gurunya yang kini berubah semakin tak tertebak. Xuanye menoleh perlahan. Ketakutan adalah fondasi yang bagus, namun belum cukup. Mereka harus merasakan ngeri sampai jiwa mereka bergetar. Ia mengangkat tangannya, menunjukkan tetesan darah hitam yang berdenyut, seolah cairan itu hidup. "Inilah benih yang akan kutanam pada mereka." Di sisi lain, Jimo baru saja menemukan rahasia laboratorium lama sekte. Dinding-dindingnya penuh ukiran kuno tentang Xuehuatu, eksperimen ribuan tahun yang pernah gagal. Jadi, yang dialami Xuanye bukan hal baru. Ada yang pernah mencoba sebelumnya. Gumamnya, matanya menyipit, namun ia juga menemukan catatan. Makhluk yang berhasil melewati transformasi akan menjadi inti dari bencana. Sementara itu, Su Zhenzi tak tinggal diam. Ia mengumpulkan murid-murid terbaiknya dan membentuk kelompok perburuan. Kelinci itu hanyalah ujian dari langit untuk membuktikan siapa yang pantas bertahan, katanya penuh amarah. Tapi hatinya masih diganggu rasa bersalah samar yang ia tekan dengan obsesi untuk menangkap Xuanye. Malam tiba, dan di kota bawah sekte, beberapa pedagang mendadak menghilang. Esoknya, tubuh mereka ditemukan di tengah alun-alun, membusuk namun dengan simbol aneh terbakar di dada mereka, tanda lingkaran dengan kelinci hitam di tengahnya. Warga histeris, rumor menyebar bahwa kutukan kelinci sudah menjalar keluar sekte. Xuanye menatap dari atap tinggi, angin malam membawa bau darah ke hidungnya. "Mereka semua dulu menertawakan kelemahanku. Sekarang, tawa itu akan kuganti dengan jeritan." Matanya berkilat keperakan, auranya mengguncang udara di sekitarnya. Namun, ketika Shenluo melaporkan penemuan baru, bahwa beberapa murid sekte secara misterius kebal terhadap efek darah hitam, Xuanye terdiam. "Kebal?" gumamnya, alisnya berkerut. Itu artinya bukan semua bisa dijadikan tikus uji. Ada rahasia dalam darah para murid yang belum ia pahami. Jimo muncul di hadapan Shenluo secara diam-diam, menodongkan pisau obsidian ke lehernya. "Kau pengikut kelinci itu, bukan? Katakan padaku apa yang ia rencanakan." Shenluo menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Ia hanya ingin membalik dunia yang sudah lama membalikkan punggung padanya.
Di tengah konflik batin, Jimo perlahan menyadari bahwa kebencian Xuan Ye bukanlah semata dendam pribadi, melainkan sesuatu yang bisa mengguncang keseimbangan seluruh alam. Jika ia terus berkembang, sekte-sekte lain pun tak akan selamat. Dunia akan menjadi laboratorium hidup. Di ruang rahasia, Xuan Ye menyuntikkan darah hitam pada tubuhnya sendiri, melampaui batas. Tubuhnya bergetar, tulang-tulangnya berderak, dan dari punggungnya muncul cabang-cabang kristal gelap bercahaya. Ia merasakan kesakitan tak terbayangkan, tapi juga kekuatan yang meluap. Inilah yang mereka sebut monster. Maka biarlah aku jadi monster, monster yang mereka ciptakan. Di permukaan, sekte mulai panik. Murid-murid berbaris, persenjataan sihir dikeluarkan. Namun, setiap langkah persiapan hanya semakin memperlihatkan bahwa mereka ketakutan. Dan di dalam kegelapan, benih kebencian yang ditanam, Xuan Ye mulai berakar. Shen Luo menatap gurunya dengan ngeri sekaligus kagum. "Guru, sampai kapan kau akan melanjutkan ini?" Xuan Ye menatap lurus ke mata muridnya itu, suaranya dingin seperti es. Sampai tidak ada lagi yang berani memperlakukan siapapun sebagai kelinci percobaan. Di langit malam, bulan merah bergantung seakan menjadi saksi. Dan dengan langkah pertamanya keluar dari laboratorium, Xuan Ye memulai babak baru. Bukan sekadar membalas dendam, tapi menanam teror yang tak bisa dipadamkan. Langit malam di atas kota Langyuan dipenuhi cahaya merah keunguan. Formasi besar yang dipasang oleh sekte-sekte besar untuk menjebak Rong Yi kini aktif, bergemuruh seperti lautan petir yang siap menelan. Para tetua berdiri di atas puncak gunung, tubuh mereka dipenuhi simbol-simbol kuno yang berputar, menyalurkan energi ke dalam formasi. Rong Yi melangkah keluar dari kegelapan, tatapannya datar, tapi auranya menekan semua orang. Di belakangnya terlihat puluhan sosok eksperimen, manusia yang tubuhnya telah dimodifikasi dengan racikan obat dan roh buatan. Mereka bukan lagi manusia biasa, melainkan makhluk yang setia hanya padanya. "Tikus-tikus percobaan," suara Rong Yi berat. "Hari ini kalian akan melihat perbedaan antara aku dan kalian. Aku kelinci yang kalian ciptakan, tapi kelinci ini punya gigi lebih tajam dari harimau." Formasi meledak, serangan energi guntur dan api turun dari langit. Namun, Rong Yi tidak bergerak mundur. Ia membuka tangannya, dan darah dari luka di lengannya mengalir, berubah menjadi kabut merah yang segera menelan sambaran petir. Kabut itu mengunyah energi murni seperti predator lapar, lalu memuntahkannya kembali sebagai ledakan hitam yang membuat separuh formasi hancur. Para tetua terperanjat. Bagaimana mungkin? Formasi ini membutuhkan 100 orang untuk mengaktifkannya. Bagaimana ia bisa merobeknya begitu saja? Di dalam kerumunan, salah seorang tetua yang paling tua, Bai Shuyan, berbisik. Dia telah mengubah tubuhnya menjadi wadah eksperimen yang sempurna. Bahkan hukum alam tidak bisa menahannya lagi. Rong Yi melangkah lebih maju. Para eksperimennya meraung, tubuh mereka meledak dengan kekuatan aneh. Ada yang membentuk tangan baja, ada yang tubuhnya dipenuhi kristal cahaya, ada pula yang bisa membelokkan serangan pedang hanya dengan pandangan. Mereka menyerbu ke arah pasukan sekte, mencabik barisan dengan brutal. Namun, tiba-tiba seorang pemuda muncul dari pihak sekte. Wajahnya tenang, rambutnya panjang terikat pita hijau. Dialah Shen Yulu, seorang jenius yang sejak awal menolak keterlibatan sektenya dalam eksperimen, tapi kini dipaksa untuk turun tangan. "Rong Yi," katanya, suaranya jernih. "Kau sudah salah jalan. Jika terus begini, kau bukan lagi manusia, hanya racun bagi dunia ini." Rong Yi menoleh, menatapnya dengan tajam. "Kau bicara seperti mereka, seakan aku yang memulai semua ini. Tidakkah kau tahu siapa yang membunuh ratusan tubuh demi melahirkan aku? Aku tidak salah jalan, Shen Yulu. Aku hanya mengembalikan apa yang sudah kalian wariskan padaku." Shen Yulu menarik pedangnya. Aura putih bersinar, berbeda dari yang lain, bersih, seolah menolak kegelapan yang memenuhi tempat itu. Ia menebas ke depan, cahaya pedang menembus kabut merah Rong Yi, membuat luka tipis di pipinya. Itu pertama kalinya darah Rong Yi jatuh sejak pertarungan dimulai. Sorak-sorai dari pihak sekte bergema. Shen Yulu berhasil melukainya. Namun Rong Yi justru tertawa kecil. Darah di pipinya berkilau aneh, lalu berubah menjadi serangga kecil hitam yang beterbangan, menelan cahaya pedang itu dan kembali menyatu ke wajahnya. Luka itu lenyap dalam sekejap.
Pedangmu murni, Shen Yulu. Tapi semakin murni sesuatu, semakin manis rasanya untuk dijadikan percobaan. Shen Yulu menggenggam pedangnya lebih erat, tapi tubuhnya sedikit bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa kekuatan yang dimiliki Rong Yi bukan hanya kebencian, melainkan sesuatu yang tumbuh melampaui definisi manusia. Di balik kerumunan, Bai Shuyan menatap dengan wajah suram. Jika kita biarkan dia hidup lebih lama lagi, dunia ini benar-benar akan menjadi laboratorium miliknya. Di sisi lain, Rong Yi tersenyum tipis, tatapannya mengarah ke langit yang dipenuhi asap merah. Hari ini, kalian bukan hakimku, kalian hanyalah sampel uji coba baruku. Suara teriakan, dentuman pedang, dan raungan makhluk eksperimen bercampur menjadi satu. Pertarungan itu bukan lagi sekadar duel, tapi awal dari sebuah tragedi besar yang akan mengguncang seluruh dunia kultivasi. Kabut merah pekat semakin meluas, menyelimuti kota Langyuan hingga cahaya bulan pun hilang tertelan. Jeritan para kultivator bergema, bercampur dengan suara logam yang patah dan daging yang tercabik. Rong Yi berdiri di tengah, tubuhnya memancarkan cahaya hitam samar yang bergerak seperti napas makhluk hidup. Sementara itu, eksperimen-eksperimen setianya semakin menggila. Ada yang tubuhnya membengkak hingga setinggi bangunan, dengan tangan seperti palu baja yang menghantam puluhan musuh sekaligus. Ada pula yang tubuhnya meledak, menyebarkan serangga darah yang menggigit siapapun di sekitarnya. Shen Yulu terus berusaha melawan. Pedangnya menyapu bersih makhluk-makhluk itu dengan cahaya putih murni. Tapi semakin ia menebas, semakin banyak makhluk baru yang bangkit dari kabut. Setiap tetes darah korban yang jatuh seolah menjadi benih, lalu tumbuh menjadi monster baru. Rong Yi! Teriak Shen Yulu, suaranya serak. Berhenti! Kau akan menenggelamkan dunia ini dalam neraka. Rong Yi hanya menoleh, tatapannya kosong. Bukankah dunia ini sudah neraka sejak aku lahir di dalam sangkar kaca kalian? Aku hanya memecahkan dindingnya dan membiarkan semua orang merasakan bau busuk yang kalian ciptakan. Tiba-tiba, seorang tetua dari sekte petir surgawi maju. Tubuhnya dipenuhi cahaya biru dan petir bergemuruh di sekelilingnya. Anak celaka, hari ini aku yang akan mengakhirimu. Ia menjentikkan jarinya dan dari langit turun petir sebesar naga menggelegar menghantam Rong Yi. Ledakan itu membuat tanah terbelah. Semua orang menahan napas, berharap itu cukup. Namun, dari dalam kawah yang tercipta, Rong Yi perlahan melangkah keluar. Kulitnya gosong di beberapa bagian, tapi luka itu langsung mengelupas, digantikan kulit baru yang lebih kuat, berkilau seperti baja hitam. Petir surgawi, gumam Rong Yi, suaranya datar. Cukup lezat, aku akan menyimpannya untuk eksperimen berikutnya. Ia mengangkat tangannya dan bekas sambaran petir itu menyatu ke tubuhnya, berubah menjadi garis-garis biru yang berdenyut. Tetua itu gemetar. Mustahil, bahkan petir surgawi bisa diserapnya. Kabut merah mendidih, lalu membentuk sosok raksasa di belakang Rong Yi. Wujud itu samar, mirip bayangan iblis dengan sayap patah. Aura menindasnya membuat tanah di seluruh kota retak. Shen Yulu merasakan tekanan yang membuat paru-parunya nyaris meledak. Ia tahu, jika dibiarkan, Rong Yi akan benar-benar melampaui batas manusia dan berubah menjadi sesuatu yang tak bisa dikendalikan. Kalau begitu, Shen Yulu menggigit lidahnya. Darah segar keluar dari mulutnya, menetes ke pedangnya. Cahaya putih meledak, kali ini lebih terang, seakan memanggil hukum surgawi. Aku akan mempertaruhkan hidupku untuk menutup jalanmu. Pedang itu bersinar seperti mentari, memecah kabut merah dan menusuk ke arah jantung Rong Yi. Dalam sekejap, cahaya itu menembus tubuhnya, membuat dunia seakan berhenti bergerak. Hening. Semua orang terpaku. Namun, detik berikutnya, Rong Yi tertawa pelan. Darah hitam menetes dari mulutnya, tapi matanya tidak kehilangan cahaya dingin itu. Bagus, bagus sekali Shen Yulu. Pedangmu akhirnya melukaiku. Tapi, darah yang menetes ke tanah segera menyebar, membentuk pola formasi merah tua. Dari dalam tanah, ratusan tangan hitam keluar, mencengkeram para tetua, menarik mereka masuk ke dalam kegelapan. Shen Yulu terhuyung. Energinya habis, tubuhnya nyaris runtuh. Namun sebelum ia jatuh, Rong Yi mendekat, meraih lehernya dengan satu tangan. Jangan mati dulu. Kau berbeda dari yang lain.
kau akan jadi bahan percobaan terbaikku. Shen Yulu berusaha menggerakkan pedangnya, tapi tenaganya sudah lenyap. Pandangannya kabur, hanya mendengar tawa dingin Rong Yi bergema di telinganya. Di kejauhan, Bai Shuyan memejamkan mata, wajahnya muram. Dunia mungkin benar-benar akan berakhir di tangannya. Dan di atas langit, bintang-bintang seolah redup, seakan ikut menyaksikan lahirnya sesuatu yang tak lagi bisa disebut manusia. Kabar tentang kebangkitan Rong Yi menyebar secepat angin badai. Sekte-sekte besar, klan-klan kuno, hingga kerajaan fana semuanya diguncang. Nama penjara abadi yang selama ribuan tahun hanya dianggap mitos, kini bergema kembali, bukan sebagai legenda, melainkan sebagai ancaman nyata. Di ruang agung Sekte Langit Biru, para tetua berkumpul. Suasana hening, hanya suara kayu dupa yang terbakar terdengar. Seorang tetua berambut putih berkata lirih, "Ia bukan lagi manusia. Rong Yi adalah luka yang kita buat dengan tangan kita sendiri. Jika ia dibiarkan, ia akan menelan seluruh alam." Tetua lain berdiri dengan wajah marah. "Justru karena itu, kita harus segera menghabisinya. Kumpulkan semua sekte, kita bentuk aliansi besar. Kita punya warisan suci yang diturunkan para leluhur. Tidak peduli betapa kuatnya ia, langit pasti berpihak pada kita." Namun, di sudut ruangan, seorang tetua muda berkata dengan nada getir, "Dan jika langit tidak berpihak, bukankah Rong Yi telah menyerap petir surgawi yang seharusnya hanya bisa dimusnahkan oleh hukum langit itu sendiri? Apa artinya? Langit pun mulai retak, keheningan menyelimuti. Sementara itu, jauh di utara, di dalam lembah es abadi, seorang wanita bermata perak duduk bersila di atas bunga teratai kristal. Ia membuka matanya, pancaran dingin keluar. Akhirnya dia keluar. Eksperimen hidup Rong Yi. Senyumnya samar, seperti menyimpan rahasia. Mungkin inilah saatnya aku bergerak. Di sisi lain, di sebuah padang gurun yang terbakar matahari, seorang pria bertubuh tinggi dengan mata emas menatap ke arah barat. Di pundaknya bertengger seekor burung api. Aku mendengar jeritan surgawi. Sepertinya dunia akan dipenuhi darah. Ia bangkit, setiap langkahnya membuat pasir bergemuruh. Kembali ke kota Langyuan yang telah hancur, kabut merah masih menyelimuti. Dari reruntuhan, para penyintas gemetar tidak berani keluar. Di pusat kota, Rong Yi duduk di atas tumpukan tulang, seolah itu adalah singgasananya. Shen Yulu masih hidup, terikat rantai darah yang menusuk kulitnya. "Menjadi tawanan di sisiku bukanlah aib," kata Rong Yi datar menatap Shen Yulu. "Kau akan melihat dunia baru yang kubentuk." Shen Yulu menggertakkan gigi. "Dunia yang kau bentuk hanyalah kuburan besar." Rong Yi tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya dan dari kabut lahir makhluk-makhluk baru. Manusia setengah utuh dengan wajah-wajah yang masih bisa dikenali. Ada seorang tetua, ada murid muda, bahkan seorang ibu yang dulunya mencoba melindungi anaknya. Semua kini menjadi boneka dengan mata kosong. Shen Yulu merasakan dadanya sesak. Kau bahkan menggunakan mayat mereka." "Mayat?" Rong Yi tersenyum dingin. "Tidak ada mayat, hanya bahan yang belum sempurna. Aku tidak membuang apapun. Semua bagian dunia ini akan kugunakan kembali untuk membangun yang baru." Di kejauhan, Bai Shuyan yang bersembunyi di balik reruntuhan menatap dengan putus asa. Tapi di dalam hatinya, ia tahu satu hal, Rong Yi bukan sekadar musuh. Ia adalah luka purba dari keserakahan para sekte. Malam itu, di atas langit kota Langyuan, awan hitam berkumpul. Petir merah berkilat seolah langit sendiri murka. Tapi bagi Rong Yi, itu hanyalah bahan eksperimen berikutnya. Dan di seluruh benua, semua mata kini menoleh ke arah satu nama. Rong Yi, tahanan abadi yang kini menjadi raja kabut darah. Langit malam dipenuhi bintang, tapi di dataran luas sebelah timur benua tengah, cahaya bintang seakan terkalahkan oleh ribuan obor yang menyala. Suara genderang perang bergemuruh membangkitkan getaran yang merambat hingga ke tanah. Aliansi besar telah terbentuk. Sekte Langit Biru, Sekte Pedang Ilahi, klan Xuanyang, bahkan keluarga kerajaan yang biasanya hanya menjadi penonton, kini turun tangan. Puluhan ribu kultivator berdiri rapi dalam barisan, sementara di barisan terdepan, para tetua puncak dan leluhur hidup berdiri dengan wajah serius. Rong Yi telah menodai hukum langit. Jika ia dibiarkan, dunia ini akan tenggelam dalam darah.
Seru tetua Xuanyang mengangkat tombaknya yang dipenuhi ukiran kuno. Suaranya bergema hingga ke barisan paling belakang. Suara sorakan ribuan pasukan mengguncang malam, namun di antara sorakan itu terselip rasa gentar, karena setiap orang tahu mereka bukan sedang melawan sekte lain, melainkan sesuatu yang bahkan langit enggan menyingkirkan. Sementara itu, di reruntuhan kota Langyuan yang kini menjadi markas kabut, Rong Yi duduk bersila di atas takhta tulang. Kabut merah menari di sekelilingnya, membentuk bayangan wajah-wajah yang terus berbisik, seakan menyanyikan lagu kematian. Shen Yulu, yang masih terikat rantai darah, menatap keluar. Ia bisa merasakan getaran bumi. Aliansi besar telah bergerak. Ia menoleh pada Rong Yi. Mereka datang, semua sekte. Kau tidak akan bisa menahan mereka. Rong Yi membuka matanya perlahan. Sorot matanya tenang, seperti samudera yang menyembunyikan badai. Menahan mereka? Ia tersenyum tipis. Tidak, aku akan menguji mereka. Aku ingin tahu berapa banyak yang pantas disebut hidup dan berapa yang lebih cocok menjadi bahan. Dengan satu gerakan tangannya, kabut merah mendidih. Dari dalamnya muncul pasukan kabut, manusia setengah hancur dengan tubuh yang dijahit darah, mata kosong yang menyala merah. Di antara mereka ada sosok-sosok besar, mantan kultivator tingkat tinggi yang kini dikendalikan kabut. Pergilah, sambut mereka. Kabut meluas, menelan malam, dan saat obor-obor aliansi terlihat di kejauhan, kabut itu seperti lautan yang siap menerkam. Benturan pertama pecah di padang datar di depan kota Langyuan. Pasukan kabut berlari tanpa suara, hanya derap langkah yang berat. Kultivator aliansi mengangkat senjata mereka, mantra-mantra kuno dikerahkan. Panah spiritual dilepaskan, pedang terbang meluncur bagai hujan bintang. Ledakan mengguncang bumi. Cahaya pedang bertabrakan dengan kabut merah menimbulkan teriakan mengerikan. Para kultivator terbelalak saat melihat tubuh lawan yang hancur seketika kembali tersusun. Seakan kabut menjahitnya kembali. Bukan pasukan biasa, teriak seorang tetua sekte pedang ilahi, darah menetes dari bibirnya. Namun, ada juga momen harapan. Seorang pemuda berbaju biru dari klan Xuanyang maju dengan tombak berlapis petir surgawi. Saat ia menusuk, pasukan kabut benar-benar hancur, tidak bisa bangkit kembali. Gunakan kekuatan langit, itu satu-satunya cara, seru pemuda itu. Di singgasananya, Rong Yi melihat semua itu melalui kabut. Ia bergumam lirih. Menarik, ternyata masih ada yang bisa menyentuh hukum surgawi. Tapi, bisakah kau melangkah lebih jauh? Ia mengangkat tangannya, dan dari pusat kabut muncul sosok yang lebih besar dari semuanya. Makhluk setinggi gunung, tubuhnya tersusun dari ribuan wajah manusia yang menangis, dengan mulut besar di dada yang meraung keras. Pasukan aliansi terdiam, wajah mereka pucat, sorakan mereka lenyap, diganti ketakutan yang menusuk tulang. Shen Yulu menutup matanya dengan getir. Inilah awal dari bencana. Dan bentrokan pertama itu hanya baru permulaan. Bentang langit di atas kota Langyuan hancur oleh cahaya pertempuran. Petir surgawi, pedang terbang, api samadi, dan kabut merah beradu, menciptakan lautan kehancuran. Suara jeritan bercampur dengan teriakan mantra, membuat malam itu seperti neraka yang dibuka di dunia fana. Pasukan aliansi mencoba bertahan. Ribuan pedang spiritual terbang membentuk formasi. Tombak-tombak berkilat petir menusuk kabut dan mantra penyegelan dilemparkan bersamaan. Tapi setiap kali mereka menumbangkan pasukan kabut, kabut itu hanya mendidih dan menciptakan tubuh-tubuh baru. Tidak ada habisnya, teriak salah satu tetua sekte langit biru, wajahnya penuh luka. Dari kejauhan, makhluk raksasa yang tubuhnya disusun dari ribuan wajah manusia melangkah maju. Setiap raungan dari mulut besar di dadanya membuat barisan aliansi terhempas seperti dedaunan diterpa badai. Tanah retak, gunung runtuh, dan sungai di sekitar berubah menjadi darah. Para leluhur aliansi akhirnya maju. Leluhur klan Xuanyang mengangkat pedang emasnya, menggambar garis cahaya panjang di udara. Leluhur pedang ilahi menyalakan seluruh darahnya, pedangnya berubah sejernih kaca surga. Mereka menembakkan serangan terkuat mereka ke arah makhluk itu. Ledakan dahsyat mengguncang bumi. Cahaya menyelimuti segala arah, membutakan mata ribuan orang. Ketika debu mereda, setengah tubuh makhluk itu hancur. Sorakan sempat terdengar. Tapi sorakan itu segera terhenti. Dari potongan tubuh yang hancur, kabut merah kembali menempel, membentuk tubuh baru yang lebih mengerikan. Tidak, mustahil.
gumam leluhur pedang ilahi, tubuhnya goyah. Di singgasananya, Rong Yi tertawa kecil. Tawa itu tidak keras, tapi mampu menusuk hati setiap orang di medan perang. Kalian pikir aku membangun penjara ini selama 1000 tahun hanya untuk berdiam diri? Dunia ini adalah laboratoriumku, dan kalian bahan percobaanku. Kabut di sekitarnya menebal, lalu mendadak menyebar. Dari kabut itu, muncul ribuan tangan merah raksasa yang mencengkeram para kultivator aliansi, menyeret mereka ke dalam kabut. Teriakan memenuhi udara saat ratusan tubuh menghilang tanpa jejak. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah sinar biru tiba-tiba turun dari langit. Cahaya itu menembus kabut, langsung menusuk singgasana tulang tempat Rong Yi duduk. Rong Yi mendongak, sorot matanya sempat berubah tajam. Oh, akhirnya langit turun tangan. Dari cahaya biru itu muncul sosok perempuan berwajah dingin, mengenakan jubah putih panjang, rambutnya bagai salju. Di tangannya, sebuah pedang giok bergetar, memancarkan kekuatan yang berbeda dari semua energi di dunia ini. Para tetua aliansi terdiam, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan harapan. Pedang surga. Bisik seseorang, suaranya bergetar. Perempuan itu melangkah maju. Matanya hanya tertuju pada Rong Yi. Suaranya tenang, tapi setiap kata bagaikan palu yang menghantam jiwa. Rong Yi, kau telah melewati batas. Atas nama surga, aku datang untuk mengakhirimu. Kabut merah di sekitar Rong Yi berhenti berputar sesaat, lalu pecah menjadi tawa panjang. Hahaha, akhirnya kau muncul. Aku sudah menunggumu. Mari kita lihat apakah surga benar-benar bisa mengikatku. Kabut merah dan cahaya biru bentrok mengguncang dunia. Malam itu sejarah baru tercatat. Bukan lagi hanya perang antar sekte, tapi benturan antara kehendak surga dan kehendak seorang pria yang menolak tunduk. Dan itulah awal dari perang yang akan mengubah wajah semua alam.